Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Depi Febrianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa peraturan pemerintah tentang standar nasional sudah beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional hingga Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Ternyata, kedua perubahan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dan lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang diharapkan mampu membawa pendidikan Indonesia semakin maju. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 oleh Presiden Jokowi. Lalu apa sih perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dengan peraturan sebelumnya? Pada bab 1, Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 nampak lebih disederhanakan menjadi 11 istilah. Terdapat dua istilah dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang masih digunakan, antara lain tentang definisi peserta didik dan standar nasional pendidikan. Dan sisanya ada 9 istilah baru yang digunakan antara lain pendidikan, satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan menteri. Selanjutnya pada bab 2 tentang lingkup standar nasional pendidikan, PP nomor 57 tahun 2021 sekarang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Bunyi pasal ini tidak ditemukan pada PP nomor 13 tahun 2015, apalagi pada PP nomor 19 tahun 2005. Di sini, pemerintah secara tegas pengakuan terhadap pendidikan formal dan pendidikan non-formal terlihat bahwa masyarakat dapat mengambil peran lebih di sini. Dan pada pasal 3 PP nomor 57 tahun 2021 menyatakan juga bahwa standar pendidikan nasional pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang standar kompetensi lulusan. Lalu, apa sih standar kompetensi lulusan yang baru pada PP nomor 57 tahun 2021 ini? Standar lulusan pada peraturan pemerintah ini terdapat 4 pasal yang akan saya bahas satu persatu. Pada pasal 4, secara umum standar kompetensi kelulusan adalah kriteria minimal tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. Standar ini didasarkan pada pertimbangan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, jalur jenjang, dan jenis pendidikan. Ketercapaian standar ini ditentukan oleh data konvergensi peserta didik secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Jadi, di sini pemerintah lebih mementingkan proses daripada hasil, dan standar kelulusan ini dikecualikan terhadap pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, pasal 5 pada anak usia dini, standar kompetensi kelulusan merupakan standar pencapaian perkembangan anak usia dini yang difokuskan pada aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Pasal 6 pada pendidikan dasar, standar kompetensi lulusan difokuskan pada penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi.
Pada jenjang sekolah menengah difokuskan pada kemampuan hidup mandiri dan pendidikan lanjutan. Pada jenjang kejuruan difokuskan pada keterampilan atau kompetensi sesuai dengan kejuruannya. Dan pada jenjang pendidikan tinggi difokuskan bahwa peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada standar isi. Uraian pada PP nomor 57 tahun 2021 ini hanya memunculkan 2 pasal dan hal-hal global saja, tidak seperti pada PP sebelumnya. Pasal ini fokus pada ruang lingkup materi yang didasarkan pada muatan wajib, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya ada standar proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pada PP ini menjadi lebih sederhana. Fokus perencanaan cukup pada tujuan, cara mencapai tujuan, dan cara menilai. Sedangkan proses pembelajaran di sini, guru dituntut menciptakan suasana yang interaktif, inovatif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberi ruang prakarsa dan kreativitas belajar visual. Proses pelaksanaan pembelajaran peserta didik bisa dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan memfasilitasi. Pada peraturan ini, kemerdekaan belajar peserta didik memang benar-benar diperhatikan. Pada standar proses ini juga menyinggung tentang hak penilaian proses pembelajaran. Tidak hanya pendidik, juga bisa dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, bahkan peserta didik. Selanjutnya ada standar penilaian. Penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme menilai hasil peserta didik. Prosedur menilai dimulai dari merumuskan tujuan, pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan terakhir pelaporan penilaian yang dilakukan secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian yang dilakukan dapat berbentuk formatif dan sumatif. Formatif ini dilakukan untuk memantau proses pembelajaran, sedangkan sumatif di sini dasar dari kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. PP ini juga sudah menyinggung dasar penentuan kelulusan pada mata kuliah dan program studi perguruan tinggi. Dan di sini terlihat penataan kembali Kemendikbud dan Disidikti. Selanjutnya, standar tenaga kependidikan. Standar tenaga kependidikan ini dibagi menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Ada beberapa poin penting pada pendidik adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kualifikasi pendidik ditunjukkan minimal ijazah atau sertifikat keahlian. Gelar sarjana harus dimiliki pada pendidik jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah jalur formal. Pendidikan tingkat diploma dan sarjana itu minimal memiliki gelar magister. Lalu jika pemerintah daerah belum bisa memenuhi standar, maka bisa dengan uji kelayakan dan uji kesetaraan. Dan yang terakhir ada kurikulum. Acuan pengembangan kurikulum yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, dan penilaian pendidikan. Pada pasal 36 menyatakan bahwa kurikulum berisi sebagai rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur. Sedangkan struktur kurikulum lebih kepada jenis kompetensi muatan pelajaran dan beban pembelajaran. Pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pengembangan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dengan prinsip diversifikasi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang wajib antara lain ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal.
Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman.